meninggal dalam keadaan seperti ini. Weh. Kenapa? Ada yang lewat, Miss. Merah warnanya dan gak ada kepala. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Sudah menjadi hal yang biasa jika sebuah bangunan atau gedung yang lama terbengkalai menjadi hunian menyenangkan bagi para makhluk astral. Namun apa jadinya jika sebuah pergudangan yang aktif dengan aktivitas manusia harus terhenti lantaran gangguan gaib yang sering dialami oleh para pekerja tersebut? Hal ini terjadi di area pergudangan Miami, Tegal Alur, Jakarta Barat. Sebuah pergudangan yang bergerak di bidang kaos kaki ini sengaja dibiarkan kosong dan terbengkalai hingga puluhan tahun. Sudah tidak aktif, sekitar tahun berapa kurang tahu, kesininya 20 tahunan. Terhitung sejak tahun 2003 silam, berbagai macam gangguan gaib hingga fenomena janggal tak jarang dirasakan oleh para pekerja di berbagai lokasi sekitar area tersebut. Mulai dari seringnya muncul sosok makhluk astral berwujud perempuan yang kerap merasuki salah seorang pekerja perempuan, hingga sosok layaknya seorang pendekar kerap terlihat di beberapa bangunan yang ada. Suara kayak lenong nih, nandak gitu kan. Terus kemudian harinya baru dia cerita. Kalau malam sebelumnya dia pernah ngeliat ada seorang jawara lagi nandak. Belum lagi beberapa kejadian janggal yang kerap terjadi di area bangunan kantin maupun mes yang disediakan untuk para pekerja yang harus lembur hingga menginap di area pergudangan tersebut. Seakan menambah kesan mistis dan angker, area pergudangan yang dibiarkan kosong dan terbengkalai hingga 20 tahun lamanya ini menimbulkan beberapa sosok astral lainnya, seolah menjadi rumah bagi mereka yang tak terjamah lewat mata biasa. Kalau dibilang angker ya memang benar-benar angker. Saya pun pernah ngalamin gitu. Saya jalan lewat sini, nyampe rumah itu istri kesurupan yang di mari. Lagi kerja, tiba-tiba lihat penampakan di balik mesin. Mesin itu keadaan mati tapi nyala gitu. Lantas apakah penelusuran kami malam ini mampu mengulik lebih dalam akan sumber malapetaka yang menjadi alasan utama area pergudangan ini dibiarkan terbengkalai begitu saja? Rudi, ini kita lagi ada di area pergudangan Miami di daerah Jakarta Barat dan ini deket banget sama bandara. Jadi dari tadi ada suara pesawat ya, lalu lalang. Sekarang apa yang kamu rasain di sini, Rudi? Kita langsung disambut angin kenceng banget di barusan ngomongin mereka. Seolah tak senang dengan keberadaan kami, penelusuran kami pun disambut dengan angin kencang yang berkutat pada area penelusuran saja. Hingga Rudi mulai bergerak ke sebuah titik yang entah di mana lokasi yang dituju. Wow, merinding langsung guys. Kamu siapa? Permisi. Dari tadi tuh kamu kayak pengen banget minta dikejar. Kamu siapa? Meli. Meli namanya, perempuan berarti ya? Iya, samping saya ini ada sesosok perempuan berbaju kuning lusuh. Kuningnya itu keputih-putihan. Astagfirullahaladzim.
kaget. Kenapa, Ruth? Dia teriak. Teriak? Kenapa dia teriak? Dia itu tahu nggak teriaknya itu sampai Kenceng banget. dia mulutnya itu sampai lebar ke bawah gitu. Kenapa dia teriak, Ruth? Dia teriak. Kenapa masih? Apa ya? Dia tuh teriaknya nggak enak banget. Iya, ini juga anginnya langsung kenceng banget, lihat tuh. Di atas sana, tuh lampunya goyang-goyang Nih, kayak gitu. lihat tuh, gara-gara kamu tuh. Dia emang suka ngegerakin benda-benda. Kadang nih orang dulu sejak zaman ini masih beroperasi gitu, orang itu kadang ngelihat benda bergerak-gerak sendiri. Nah ini ulahnya dia. Oh, jadi dia salah satu makhluk yang jahil di sini ya. Bisa dibilang gitu. Meli ini siapa? Coba ditanya, Ruth. Dia mau komunikasi atau enggak? Dia itu stres dan akhirnya sampai ditemukan itu kayak mati stres. Dan karena dia merasa dia nggak pernah bahagia, akhirnya dia juga bikin orang-orang tuh terganggu. Pada suatu hari ada orang yang kerja di sini kerasukan dia, dan kemudian jerit-jerit nggak jelas. Orang-orang di sekitarnya mengira orang itu tuh apa sih, caper, stres apa nggak jelas. Padahal kerasukan dia. Nah, ada karyawan juga kan dulu sempat ngisi-ngisi segala macam. Nah, sering kadang-kadang kalau waktu tertentu ada yang kesurupan. Ya biasanya itu kesurupan ya arwah kayak yang minta pulang gitu. Mungkin yang nggak tenang kali ya. Tapi Meli, kalau boleh nanya, sebelumnya beban hidup kamu tuh apa aja kok bisa sampai stres dan kemudian meninggal? Apa yang terjadi sama kamu, Meli? Apa yang Kenapa? dia lari ke sana? Meli, kamu jangan... Seolah tak ingin dikulik keberadaannya, sosok Meli pun pergi menjauh dari kami. Sebentar, Di mana di sini dia? di sini dia. Kita masih mau ngobrol-ngobrol. Meninggal di sebuah tempat di pojokan kamar. Jadi dia meninggal dalam keadaan seperti ini. Pojok kamar, tergeletak. Jadi saking stresnya, dia suka menjerit-jerit, teriak-teriak. Nggak karuan. Jadi orang-orang itu sekitar menganggap dia kayak dia ini schizophrenia. Jadi schizophrenia itu sakit jiwa. Iya. Oh gitu. Berapa banyak orang yang kamu rasukin? Dia cuma bilang lebih dari 10. Wah, banyak banget sih itu. Bentar Rudi, tapi tadi pertanyaan aku belum dijawab. Beban hidup apa? Dia Apa yang terjadi? dikhianatin dan dilecehkan sama orang yang dia sayang. Jadi kayak dia pikir orang tersebut akan serius sama dia. Ternyata dia cuma buat mainan. Dan bahkan dibagi-bagi ke teman-temannya. Hah?